Oke, jadi ini adalah Infinix Zero 20 Discovery Edition yang nggak diperjualbelikan, tapi bisa kalian dapatkan secara gratis. Caranya kayak gimana? Ikutin video ini terus, nanti akan saya share caranya kayak gimana. Sekarang kita buka dulu Infinix Zero 20 Discovery Edition ini, karena dari segi packaging udah kayak mewah banget ya, gede banget kayak boxnya laptop. Wah, jadi kalau kita lihat boxnya ini gede banget ya, udah kayak box laptop. Padahal ini isinya cuma smartphone yang mungkin beberapa dari kalian udah tahu. Jadi ini adalah Infinix Zero 20 yang dia pakai chipset Helio G99. Apa aja spesialnya kita bahas dulu ya. Di bagian atasnya ini ada tulisannya Infinix, terus ada Discovery Edition seperti ini, terus ada kayak semacam warna oranye lagi. Di sini tertuliskan Zero 20. Di bagian sampingnya ada logo Discovery-nya di sini, dan udah ya, sama aja untuk bagian samping dan juga belakangnya. Sekarang langsung aja kita unboxing. Dan paketnya ini packaging mahal sih ya. Packaging mahal itu bukannya gini, ada satu set. Nah, dia langsung kebuka semua kayak gitu. Kalau yang murah biasanya dia ngikut ke atas, ngikut ke angkat gitu. Dan di dalamnya sini ada Infinix featuring Discovery lagi dengan tagline-nya Discover Your Own Story from Zero 20. Nah, untuk ikutan giveaway ini caranya gampang banget sih ya. Kalian tinggal bikin vlog dengan aspek rasio 9:16. Video Instagram Reels, video TikTok itu video vertikal 9:16. Kalian tinggal posting vlog kalian di sosial media kalian sendiri, tapi kalian kasih hashtag Discover Your Own Story from Zero. Terus ada hashtag juga Infinix. Temanya bebas, kalian bisa bikin tema olahraga, kecantikan, dan lain-lain. Untuk info jelasnya nanti di kolom deskripsi akan saya taruh tentang pengumuman giveaway dari Infinix Zero 20 featuring Discovery ini. Sekarang kita lanjut. Untuk di dalam paket pembeliannya ada apa aja, dan ini kertasnya niat banget sih ya. Ini bukan kertas biasa, kertasnya tebel banget. Dan printingnya juga bagus, padahal Infinix Zero ini bisa dibilang kelas-kelas mid to low lah ya. Harganya 3 jutaan, tapi dibikin special edition kayak gini. Terus juga ada stiker. Nah, stikernya ini ya stiker-stiker yang bertemakan Discovery lah ya. Ada kompas, ada adventure, terus ada sepatu taktikal seperti ini. Jadi ini stiker-stiker yang cocok buat kalian yang suka hiking ya. Suka gunung dan intinya suka Discovery lah. Kalian suka adventure gitu. Dan kita juga dapat, wah, kenapa boxnya gede banget? Ternyata memang di dalamnya ada lumayan banyak ya. Kita coba lihat dulu di sini ada apa aja. Di sini ada foto-foto yang seharusnya sih ini foto-foto yang di-tag sama Infinix Zero 20 ya. Jadi ada beberapa foto di sini. Nah, ini contoh-contoh sampel yang seharusnya diambil sama Infinix Zero 20. Dan di bagian belakangnya, oh ini postcard. Jadi kalian bisa kirim-kirim ke mantan atau gebetan. Kalau kayak gini kan kerasa niat banget gitu ya. Oke, ini kita taruh di sini dulu, dan sekarang dapat apa lagi nih? Ini kayaknya semacam tripod ya. Ada tulisannya di sini Infinix Discovery. Cuman ini ngambilnya kok susah nih. Nah ini, oh ini selfie stick. Ada buku panduannya juga ya. Ada user manualnya juga. Untuk si selfie sticknya ini, selfie sticknya ya kelas-kelas mid low lah ya, karena bahan materialnya ini pakai plastik. Terus dia juga nggak ada motornya, nggak ada 3 axis-nya. Ini bener-bener cuma selfie stick yang pakai Bluetooth. Oke, sekarang saatnya kita buka HP-nya ya. HP-nya dikasih box dan juga packaging lagi yang bertemakan sama dengan box bagian ini. Udah nggak ada apa-apa lagi kan ya? Udah nggak ada. Jadi box HP-nya itu dibikin kayak packaging depannya tadi dengan ala-ala koper gitu lah ya. Kalau kalian ke bandara pasti sering nemuin desain-desain kayak gini ya, karena koper silver itu berkeliaran kalau di bandara. Sama persis ya dengan packaging yang tadi, cuman bedanya ini dibungkus untuk HP-nya. Nah, kalau untuk box Infinix Zero 20-nya itu masih sama dengan Infinix Zero 20 yang lain. Tapi ini apakah ada? Oh, ada ya ternyata. Ternyata boxnya ini bukan hanya sekedar cover penutupnya aja. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata dia bisa digunakan untuk stand atau dudukan juga. Jadi boxnya nggak dibuang. Karena sampah-sampah box seperti ini kan ya nggak ramah lingkungan ya. Dan dia magnet ternyata. Tuh, magnet. Jadi kita bisa gunakan dia untuk stand kalau misalkan kita mau streaming film. Oke lah, karena kita juga belum pernah bahas Infinix Zero 20, jadi kita bahas unboxing sedikit-sedikit aja untuk hands on. Apa yang spesial dari Infinix Zero 20 ini? Untuk harganya dia dibanderol di harga 3 jutaan. Helio G99
sebelum kita lihat pesaingnya siapa aja, kita coba lihat dulu untuk selling pointnya dia apa aja. 60 megapiksel always. Ini bukan kamera belakang ya, tapi front kamera. Jadi selfie kameranya itu 60 megapiksel. Gila ya. Always lagi. Nanti kita coba gimana kameranya. Terus untuk memori RAM-nya sebenarnya 8 GB, cuman yang ke highlight 13 GB. 13 GB ini dari total memory fusion namanya. Jadi virtual RAM 8 plus 5. Terus untuk memori internalnya sekarang 256 GB ya. Wow, gede banget. Karena memang untuk kamera belakangnya itu 108 megapiksel, selfie-nya 60 megapiksel. Kalau misalkan cuma 128 terus kita pakai semua 60 dan 108 megapikselnya, memorinya akan cepet habis ya. Terus untuk selling point lain kalau kita lihat di sini dia pakai Helio G99 dan 45 watt supercharge di harga mid-range, di harga 3 jutaan. Dan dia juga sudah ada sertifikasi TUV Renland Security Certified. Jadi jangan khawatir tentang kayak baterainya meledak atau chargernya rusak. Enggak, karena dia udah sertifikasi TUV Renland. Terus untuk layarnya dia 6,7 inch AMOLED dengan cinematic display. Dan untuk desain kamera belakangnya itu Infinix menyebutnya dengan double loop. Oke lah, kayak apa HP-nya langsung aja kita buka. Apakah Infinix sama seperti Apple di mana packagingnya itu bisa diangkat dengan satu tangan? Bisa loh ya. Keren. Jadi packagingnya udah keren sekarang Infinix. Tapi biasanya Infinix itu yang paling saya males, SIM ejectornya itu ditaruh di plastik obat. Apakah di seri Zero itu ditaruh juga? Karena biasanya ditaruh di seri-seri hot lah ya, seri 2 juta ke bawah. Jadi ini adalah HP-nya Infinix Zero, kita taruh di sini dulu. Terus kita dapat beberapa buku panduan dan juga ada case serta ada welcome card kayak biasanya yang dolar kayak gini. Terus ada apa ini? Kartu garansi. Terus kita dapat mana SIM ejectornya ya? SIM ejectornya kayaknya di sini nih. Ya, dan SIM ejectornya tolonglah Infinix ya. Ini memang nggak terlalu penting, tapi menurut saya ini kayak jadi murah aja gitu. Kalau misalkan nggak ditaruh, kan gampang ya taruh di kertas aja terus dicepitin gitu kan, kayak HP-HP lain gitu. Kesannya itu kesan mahalnya ada. Kalau ditaruh di sini kayak plastik obat ya jatuhnya kayak ya gitulah. Terus kita dapat adapternya ini 45 watt, jadi 3 jutaan, nggak kayak brand lain yang 3 juta, udah 3 juta nggak ngasih adapter, kita harus beli lagi. Ini dikasih sama 45 watt. Kerasa solid untuk adapternya, nggak kerasa adapter yang murah, karena dia memang udah sertifikasi TUV Renland ya. Terus kita juga dapat, wow, ada earphone dengan audio jack, jadi seharusnya HP-nya masih ada port audio jack juga. Terus kita juga dapat kabel yang sayangnya udah Type C memang, tapi ini masih Type A to Type C, belum Type C to Type C. Oke, jadi ini adalah Infinix Zero 20-nya. Wah gila, yang secara desain saya suka sih ya. Desainnya ini nggak kelihatan kalau dia HP 3 jutaan. Jadi Infinix menyebut bingkai kameranya ini dengan double loop, di mana dimensi lensanya ini sama, tapi kalau secara resolusi nggak sama sih ya. Jadi untuk main kameranya itu 108 megapiksel, terus ada 13 megapiksel autofocus, dan kamera gimmick 2 megapiksel karena kalau saya pribadi nggak bakalan pakai lensa yang 2 megapikselnya. Terus di bagian bawah ini ada tulisan Zero. Permukaannya ini enak, dia kayak semacam plastik tapi matte gitu, jadi nggak terlalu licin. Dan bagian sampingnya ini dia terlihat seakan-akan metal ya, karena memang bahan materialnya dia pakai metal, ini bukan plastik, pakai metal, jadi glossy seperti ini, mirip-mirip kayak iPhone desainnya. Terus di bagian kanannya ada volume up and down, ada tombol power yang juga built-in dengan fingerprint. Ke bawahnya rounded ya, rapi ya roundednya. Jadi desain-desain HP-HP yang ya kalau ini dibilang 5 jutaan masih oke lah dengan metal frame-nya ini. Terus di bagian bawah ada speaker, ada port Type C, ada audio jack karena tadi kita juga dapat earphone, jadi nggak usah beli earphone lagi. Terus di bagian samping ada SIM tray, di bagian atasnya ada speaker lagi, speakernya stereo berarti, dan juga ada mic. Dan nggak seperti Infinix Zero Ultra yang dia nggak bisa di-upgrade untuk slot micro SD-nya. Di Infinix Zero 20 ini dia bisa support dengan dual SIM dan masih ada, kita bisa upgrade lagi untuk micro SD-nya. Padahal dia udah 256 GB ya. Terus kalau untuk ketebalannya dia itu masih di kepala 7, ada di 7,98 mm, dan bobotnya walaupun dia pakai frame metal tapi bobotnya masih di bawah 200 gram, ada di 198 gram. Kalau untuk varian warnanya saya lihat di website Infinix itu ada 3 varian warna, ada grey seperti yang kita bahas ini, terus ada kayak semacam warna pastel cyan atau Tosca, dan ada warna orange. Oke, jadi Infinix Zero 20-nya udah selesai kita instalasi, dan kalau dari depan ya, frame-nya udah lumayan tipis loh ya. Jadi dagunya, terus frame kiri kanannya
tipis, cuman selfie kameranya kayak lebih gede aja karena memang resolusinya ini 60 megapiksel dan dia punya fitur always. Ini adalah pertama kalinya HP dengan selfie kamera 60 megapiksel always. Jadi pertama kali yang masuk resmi ke Indonesia itu masih Infinix. Kemarin 200 megapiksel juga Infinix yang pertama kali ya. Karena kalau kita ngomongin chipsetnya, contoh chipset Helio G99 ini di harga 3 jutaan, pesaingnya kalau kita lihat dari perspektif Helio G99 itu ada brand Orange yang kemarin baru launching yaitu Realme 10, Realme 10 itu pakai Helio G99 di harga 2,9 juta. Terus dari Poco juga ada Poco M5, harganya memang lebih murah, dia di sekitar 2,4 juta, tapi untuk yang varian 4GB 128. Jadi dia nggak ada varian 8GB 256 kayak si Infinix Zero 20 ini. Terus dari temennya Infinix sendiri ada Tecnopova 4 itu pakai Helio G99, itu pesaing yang agak berat sih ya karena di harga 2,5 juta, dia varian RAM-nya 8GB dengan internal 128. Tapi kameranya kalah jauh kalau kita bandingkan dengan Infinix ini. Terus ada Vivo V25e itu harganya 3,3 juta, Helio G99 juga, cuman dia 50 megapiksel. Nah, kalau kita lihat aspek lain, kamera belakangnya ini kan 108 megapiksel di harga 3 jutaan. Kalau kita bilang 108 megapiksel paling murah, enggak juga, karena di harga 3 jutaan itu ada Redmi 10 Pro itu juga 108 megapiksel dan kawan-kawannya lah. Cuman sekali lagi yang selfie kamera 60 megapiksel always itu baru Infinix Zero 20 ini. Atau langsung aja kita cobain lah ya untuk kameranya. Oke, jadi ini adalah kualitas videonya di resolusi 2K 30 fps. Cuman kalau kita pakai resolusi 2K ini, sayangnya fitur stabilization-nya nggak bisa dinyalakan ya, nggak bisa aktif. Dan kalau kita lihat di sini memang ada ya sedikit gempa lah ya, agak gempa. Dan ini saya jalan padahal lumayan pelan-pelan. Dan kira-kira seperti ini untuk kualitasnya. Cuman kalau kita ngomongin resolusi 2K, misalkan kita mau zoom di sebuah objek gitu ya. Nah, kalau kalian lihat detailnya itu lebih kerasa ketimbang yang 1080p tadi. Terus kalau kita jalan pelan-pelan, asalkan kita bisa ninja walk ya, nggak terlalu shaky sih ya. Terus kalau untuk autofocusnya di resolusi 2K ini coba kita lihat. Set fokus ke daun, terus kita pindah ke mobil sana. Wih, oke loh ya. Biasanya HP-HP-nya Infinix itu yang pakai MediaTek, auto exposure-nya itu agak kayak gimana gitu. Set, nah kalau ini masih oke sih ya untuk autofocusnya. Tuh, cepet, kita coba sekali lagi pakai tangan. Ini tangan saya fokus, saya pindah. Wah, cepet ya. Untuk XDR-nya, ini langitnya kebetulan lagi mendung. Tapi ya ini realnya kayak gini sih ya. Bukannya dia flat, tapi memang langitnya lagi mendung. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk panning dan tilting, kira-kira seperti ini. Masih oke, nggak terlalu patah-patah. Oh, kanan kirinya yang masih patah-patah. Kalau atas bawahnya nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau ini di 1080p 30 fps beda banget kan ya dengan 2K tadi. Ini saya jalan udah lumayan agak cepet. Ini jalannya nggak kayak pelan-pelan di resolusi 2K tadi. Dan saya pegang cuma tangan satu aja, kalau tadi tangan dua. Dan kalau kalian lihat dia lebih stabil sekarang. Tuh ya. Terus kalau misalkan kita atas bawahnya masih smooth banget ya. Gila, ini oke sih. Auto exposure-nya juga nggak terlalu gimana-gimana gitu, nggak terlalu cepat transisinya. Kanan kirinya masih patah-patah, masih jitter, tapi nggak terlalu kayak di resolusi 2K tadi. Sekarang kita coba kalau misalkan kita dekatkan dia ke sebuah objek, apakah fokusnya bisa cepet. Kalau di layarnya ini bagus banget ya warnanya ya, karena OLED ya. Tapi nanti kita coba lihat kalau misalkan kita pindahkan dia ke PC. Wah, itu detailnya kalau kalian lihat. Saya zoom sampai segini aja dia masih detail ya. Terus sekarang kita pindahin fokusnya. Fokus ke sini sekarang. Kesandung lagi. Nah, tuh, cepet ya fokusnya ya. Nggak ada masalah untuk di resolusi 1080p atau 2K ini. Kamera depannya dia juga bisa 2K. Kamera depannya bening banget ya, 60 megapikselnya. Ini resolusi 2K dan sama seperti kamera belakangnya tadi, dia nggak bisa pakai fitur stabilization kalau misalkan kita pakai resolusi 2K. Dan ini gerimis, ini ada motor kayaknya di belakang ya. Jangan ditabrak, tolong. Oke. Dan ini saya buat jalan, kalau kalian lihat ya masih ada shaky-nya. Saya pegang tangan satu aja. Kira-kira seperti ini. Dan untuk autofocusnya coba ya. Set. Wah, cepet loh. Tuh ya.
Saya coba tutup seperti ini. Fokus ke tangan saya dan pindah. Wah, dan bokehnya juga lumayan bagus ya. Walaupun kalau kita ngomongin HDR, ya dia jadinya flat kalau di resolusi 2K ini. Sekarang kita coba di resolusi 1080p dengan fitur stabilization-nya on. Oke, sekarang 1080p 30 fps dengan fitur stabilization-nya on. Karena fitur stabilization ini cuma bisa nyala di 30 fps. Karena kalau kita naikkan lagi ke 60 fps, 1080p-nya bisa, tapi stabilization-nya nggak bisa nyala. Nah, kira-kira seperti ini kalau misalkan di resolusi 30 fps. Sama juga HDR-nya masih nge-flat ya. Tapi kalau misalkan saya hilang, tuh langsung ada kan. Jadi dia bakal fokusin ke muka dulu. Image processingnya di bagian belakangnya. Nah, wih, kalau saya gini dia agak penceng ya. Tuh, kalau kalian lihat muka saya agak kayak semacam ikut ketarik gitu. Karena memang fitur stabilization ini kayak di Adobe Premiere Pro itu kayak macam web stabilizer lah. Dimana dia kayak semacam jelly gitu. Cuman kalau kita gunakan untuk jalan kenceng, tuh stabil dibandingkan resolusi itu kita tadi. Tuh ya, ini saya jalan udah lumayan kenceng. Untuk headroom dia lumayan. Walaupun sayangnya nggak ada pilihan untuk nge-wide lagi. Tapi ini tangan saya belum terlalu mentok, masih bisa nekuk. Kalau misalkan mentok kira-kira seperti ini. Masih oke kalau kita gunakan untuk ngevlog. Kalau kita ngomongin performa di video hands on ini, kita bahas dulu di Antutunya deh ya. Jadi di Antutunya ini tadi udah kita tes. Dia ada di skor di 379.000. Ya, skor-skor yang memang skornya Helio G99 dan Infinix ini terkenal dengan pawangnya MediaTek. Jadi nggak ada throttle. Kalau kita lihat di sini benchmark monitornya, ya dia naik cuma sampai di 42 derajat Celcius aja. Terus kita tadi juga coba di Geekbench 5 dan hasilnya di Geekbench ini single core 500, multicore-nya ada di 1564. Nanti di video reviewnya akan kita bahas tentang CPU throttlingnya berapa, terus lain-lainnya juga performa gamingnya kayak gimana. Cuman biasanya Infinix itu sayangnya ya untuk multitouch-nya itu ke registernya cuma 5 biasanya, tapi di Zero Ultra kemarin udah 10. Kita coba di Zero 20 ini apakah udah bisa 10. 5 search. Sayangnya dia masih 5 juga untuk input layarnya ini. Ngomongin soal layar, Infinix Zero 20 ini pakai panel AMOLED yang biasanya di harga-harga segini tuh AMOLED-nya dikasih 60 Hz. Kalau IPS dikasih 90 Hz. Tapi Infinix kasih kita AMOLED dengan 90 Hz. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita bisa adjust untuk kita bisa lock di 90 Hz atau mau auto switch refresh rate-nya 60 atau 90 untuk menghemat baterai. Tapi kita lock aja di 90 Hz. Terus juga ada beberapa fitur lain kayak fitur eye comfort-nya, terus juga ada color style-nya, kita mau bikin kayak apa. Tapi default-nya aja menurut saya udah bagus, dan karena ini pakai panel OLED, jadi saya sarankan sih pakai tema gelap kayak gini ya. Jadi biar baterainya itu lebih awet. Terus kalau untuk dimensinya dia 6,7 inch dengan aspek rasio 20:9, resolusinya ada di Full HD+. Untuk warnanya seperti yang kalian lihat di sini, warnanya ini warna-warna ciri khasnya AMOLED ya, yang nendang banget. Jadi warna-warnanya itu lebih terlihat kontras, lebih terlihat punchy gitu. Nah, gak ada komplain saya kalau soal layar karena AMOLED-nya ini juga udah bagus. Kalau kalian lihat warna hijaunya itu juga terlihat nendang banget. Warna airnya juga terlihat realistik. Sekarang kita coba untuk speakernya. Speakernya ini apakah stereo? Iya ya. Jadi kalau misalkan bagian bawah saya tutup, tuh dia masih kencang bagian atasnya. Kalau atasnya saya tutup, ya dia ketutupan semuanya kalau saya tutup. Suaranya ini balance karena biasanya HP-HP 3 jutaan itu memang dikasih stereo, tapi kalau misalkan bagian bawah kita tutup, bagian atasnya itu ada suaranya tapi tipis banget. Nah ini imbang nih. Jadi kalau misalkan bagian bawahnya saya tutup juga, tuh suaranya masih imbang dan suaranya oke loh ya. Untuk di harga 3 jutaan dan Infinix menurut saya oke. Oh, layarnya coba kalian lihat ya. Bagus banget warnanya. Terus kalau untuk Netflix karena layarnya udah AMOLED dan udah Full HD+, sayang kalau Netflixnya masih L3 kan ya. Untungnya Netflixnya ini udah L1, jadi dia support untuk kita nonton konten yang Full HD. Dan untuk hardware codecnya support dengan VP9 dan juga AFC High. Terus baterai. Nah, baterainya ini tadi sempat saya cas. Kalau kita lihat saya tadi itu ngecas di 22% itu jam 8 ya. Terus dia sekitar jam 9.13 itu 96%. 8 berapa tadi? 8.16. Jadi nggak ada 1 jam dia udah hampir penuh dari 22% ke 90 berapa nih? 96%.
Tapi yang perlu diingat ini tadi ketika saya cas, ini nggak saya diemkan. Jadi saya downloadin Antutu, downloadin Geekbench, downloadin game-game. Jadi dia nggak idle gitu, dia kerja terus ketika saya cas tadi. Untuk sensor di harga segini dia juga udah lengkap, yang absen cuman pressure dan juga temperatur. Gyronya pun karena dia ada OIS, jadi untuk gyronya ini bukan gyro yang virtual. Kalau untuk konektivitas, Wi-Fi-nya dia pakai 802.11 AC atau Wi-Fi 5, terus Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5, dan kalau kalian tanya apakah dia ada NFC-nya, jawabannya ada ya. Di harga segini dia ada. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja first impression, unboxing, dan juga sedikit hands on dari Infinix Zero 20 versi Discovery. Dan kalau kalian pengen beli Infinix Zero 20 ini harganya di sekitar 3 juta. Lebih tepatnya itu saya cari tadi harga yang paling murah dan jual di 3,3 juta, 3,4 juta lah. Link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi, serta giveaway dari Infinix buat kalian yang pengen dapat Infinix Zero 20 dengan box Discovery tadi. First impresi saya untuk Infinix ini sebelum saya tes performa gamingnya dan lain-lain ya. Di harga 3,4 juta ini kalau dibilang dia Helio G99 paling murah, enggak. 108 megapiksel paling murah juga enggak. Karena Infinix biasanya itu kan bersaing dengan Xiaomi, Realme 3 ini bersaing dengan price to performance gitu. Mana yang paling murah, mana yang paling worth it gitu. Dan kalau kita lihat dari chipsetnya Helio G99, terus juga kamera min-nya yang 108 megapiksel, dibilang dia paling murah, enggak juga. Karena masih banyak pesaingnya. Cuman kalau kita mau nambahin perspektif dari selfie kameranya yang 60 megapiksel OIS, Infinix ini kalau dibandingkan dengan pesaingnya dia masih yang paling murah ya. Apalagi dia punya 45 watt dengan adapter fast chargingnya tadi. Terus juga udah varian 8 GB 256 untuk yang harga 3,4 juta itu. Di brand lain yang 8256 itu harganya bisa hampir 4 juta. Dan yang saya suka lagi adalah desainnya ya. Desainnya ini kayak nggak kelihatan 3 jutaan karena framenya dikasih metal, terus di bagian bingkai kameranya ini juga dibikin ala-ala menyatu dengan framenya yang metal ini. Ini flat mirip kayak iPhone, jadi seharusnya kalau bisa kan ya. Jadi kalau misalkan saya gini kan dia bisa berdiri sendiri. Karena bingkai kameranya, bingkai framenya ini memang mirip banget dengan iPhone. Dari saya sih sementara itu sebelum saya cek performa dan gamingnya di harga 3,4 jutaan. Ya kalau kita bandingkan dengan Realme 10 terus juga Xiaomi, menurut saya ini masih oke lah. Cuman kekurangannya Infinix ini UI-nya sih memang ya. Mungkin harusnya Infinix ini PR-nya di UI. Karena pertama yang paling bikin saya males adalah bloatware-nya. Ini bloatware-nya banyak banget dari Infinix. Terus icon-iconnya ini juga kayak kurang cantik, kurang clean gitu. Mungkin ke depan Infinix bisa bikin UI yang lebih oke lah, lebih smooth dan lebih cakep lagi. Oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.